Guys, jadi ini video kedua dari yang sebelumnya. Mungkin, ngomong apa? Ya di video ini lagi-lagi video langsung tag aja gitu, nggak ada skripnya lagi. Makanya saya bingung mau ngomongin apa. Padahal sebelumnya tadi saya udah mikirin mau ngomongin apa. Ya kadang memang suka gitu sih, lupa gitu ya. Apa ya? Oh ya. Jadi di sini ada kucing lagi seperti sebelumnya. Hanya saja kucingnya saya pindahin dari sebelah sana ke sebelah sini biar lebih kelihatan aja gitu kucingnya. Karena kalau sebelumnya itu bahasa terlalu formal lagi. Oke. Saya akan berusaha untuk saya bakalan usahain supaya bahasanya nggak terlalu formal, biar kita kerasa lebih dekat aja gitu. Karena video ini juga saya buat kan biar selain meningkatkan kemampuan storytelling saya, juga biar saya itu jujur aja ya, ngomong bicara di depan kamera ini secara tidak sadar gitu, susah untuk dikontrol. Cara bicara saya, intonasi, nada suaranya itu tiba-tiba berubah dari cara bicara saya biasanya gitu, ngomong sama orang, ngobrol sama orang. Dan biasanya berubahnya itu tuh kerasa banget kalau itu adalah nada suara di depan kamera, seperti orang acting gitu. Dan saya sih berusaha untuk mengurangi hal itu, biar apa yang saya omongin itu tuh walaupun di depan kamera terasa seperti ngobrol biasa dan tidak dilebih-lebihkan. Oke, saya akan berusaha. Jadi balik lagi, mengingat dari video yang sebelumnya kucingnya itu nggak terlalu kelihatan karena ada jauh di belakang, makanya saya taruh di samping saya. Mereka masih lucu seperti kemarin juga, seperti biasanya saya lihat. Sungguh menggemaskan sekali. Oke, jadi di video sebelumnya itu saya lihat, jujur aja, banyak kalimat yang bertele-tele. Lagi-lagi saya terlalu menggebu-gebu, walaupun udah saya berusaha saya tekan untuk saya kurangi ya. Karena biasanya saya menggebu-gebunya tuh terlalu excited gitu. Wah. Dan karena terlalu excited, jadi saya seringkali nggak menemukan kata-kata yang mudah dimengerti sama orang lain. Makanya saya di sini akan mencoba lebih santai. Balik lagi biar kita terasa lebih dekat. Ya, mungkin video ini bagi kalian jelas tidak menarik ya. Ngapain coba dengerin orang ini ngomong gak jelas, basa-basi. Ya oke. Saya juga merasa demikian. Tapi ya mengingat apa yang apa sih ngomong apa? Kucing. Oke. Ngomong apa? Jadi gimana ya? Spontanitas itu susah. Oke, saya akan ngomongin evaluasi aja. Evaluasi dari video sebelumnya. Jadi dari video sebelumnya itu mungkin nggak ada yang bisa kalian ambil ya dari video sebelumnya. Itu cuman video dimana saya basa-basi aja, nggak jelas. Dimana thumbnailnya juga saya bilang komunikasi itu kenapa susah gitu. Dan itu memang yang saya rasakan, komunikasi itu susah bagi saya. Karena saya sendiri orangnya pendiam, introvert.
susah mencari topik pembicaraan, bingung menanggapi cerita dari orang lain, harus saya respon kayak gimana gitu. Dengerin sih saya dengerin, aduh kenapa ngomong itu. Oke, ini makin gak jelas videonya, maka saya akan mencoba untuk ada jalurnya gitu, biar video ini sedikit lebih ada manfaatnya. Karena bagi kalian pastinya yang nonton video ini bingung, saya dapat apa dari nonton video ini. Ya setidaknya kalau kalian tidak males untuk melihat wajah saya, kalian bisa melihat kucing-kucing yang lucu ini. Dan kalau kalian juga tidak mau melihat saya atau kucing-kucing ini, kalian bisa dengerin aja suara saya ngomong ini, suara saya bercerita ini, sambil kalian melakukan kegiatan lain, apa itu menggosok, apa itu makan. Yang jelas jangan sambil di kamar mandi ya, karena nanti HP-nya rusak lagi kena air. Karena di video ini kedepannya bakalan saya isi dengan obrolan apa yang saya rasakan, ya seperti pengalaman saya, respon saya terhadap situasi yang saya alami. Pokoknya saya akan membagikan sesuatu gitu tentang kehidupan saya ini yang sangat tidak menarik ini. Tapi setidaknya apa yang saya alami, beberapa hal bisa kalian ambil sebagai pelajaran untuk tidak melakukan apa yang saya lakukan. Oke, balik lagi. Jadi ya, seperti di video sebelumnya, di situ saya hanya membahas tentang Piala Dunia, saya juga bahas tentang anime dan drakor, walaupun tipis-tipis sih saya bahasnya. Dan terakhir saya juga bahas tentang cium, aroma parfum terus mengarah ke cium. Itu jujur aja sebenarnya itu adalah sebuah joke. Saya bahas waktu bahas tentang parfum itu, tentang cium, masalah cium-cium itu. Buat yang nggak ngerti joke itu jadi gampangnya sebuah lelucon sih, sebuah candaan gitu. Nah jadi di situ, di video itu saya terlalu bertele-tele ya, saya terlalu kemana-mana ngejelasinnya, dan inti yang mau saya sampaikan itu jadi kurang kesampaian, jadinya nggak lucu gitu. Padahal premisnya itu menurut saya bagus banget. Jadi premisnya itu, buat yang nggak tahu premis itu apa ya? Ya, saya nggak tahu premis itu apa. Jadi anggap aja apa yang saya pikirkan, apa yang menjadi masalah saya, kenapa saya membahas hal itu adalah akarnya adalah saya ingin membahas, menceritakan tentang kenapa sih antara cium dengan hidung sama cium dengan mulut, dua-duanya dipakai kata cium. Akarnya dari situ. Terus merambat ke, padahal cium itu kan harusnya diletakkan pada kata-kata yang merujuk kepada hidung, karena hidung kan indera penciuman. Kenapa mulut itu juga dibilang digunakan kata cium waktu orang lagi ciuman? Kan padahal pakai mulut gitu. Harusnya kan pakai hidung kalau ngomong ciuman. Nah itu terus sampai akhirnya saya menghubungkannya dengan guk-guk gitu lagi. Itu jadi
Oke, jadi untuk video ini saya pengen membahas apa ya? Oh iya, saya udah 2 kali matahin pel lantai gitu, karena saya waktu nyapu atau ngepel itu biasanya pakai tenaga gitu. Jadi kuat-kuat kayak gitu. Makanya terus salahnya juga ya, nyapu kan kayak gini, ngepel juga saya kayak gini, dan karena pakai tenaga, jadi waktu ngepel kayak gini tuh kayak gini. Jadi waktu ngepel kayak gini tuh, karena saya pakai tenaga, jadi pelnya tuh patah jadi 2 tangkainya. Jujur waktu itu saya jadi panik kan, sampai akhirnya saya coba cari ke Chandra waktu itu. Saya coba cari ke Chandra. Kenapa saya coba cari ke Chandra? Karena pel-pelan yang saya pakai itu tuh bukan pel-pelan yang saya beli, dan itu adalah pel-pelan yang menurut saya pel-pelan terbagus, termahal yang pernah saya pakai selama ini. Dan karena itu makanya waktu saya patahin, saking paniknya saya, pikiran saya adalah untuk segera mengganti pel-pelan itu dengan pel-pelan yang baru. Dimana sebelum saya ke Chandra, saya udah cari-cari di pasar pel-pelan yang sama dengan pel-pelan yang saya patahin, dan gak ketemu gitu. Di pasar itu adanya pel-pelan biasa aja. Makanya saya pikir ini kayaknya pel-pelan beli di Chandra atau beli di mall-mall gitu. Karena di sini yang dekat itu adanya Chandra gitu. Jadi saya coba cari di Chandra, dan ketemu sih pel-pelan yang sama jenis, walaupun panjang tangkainya beda ya. Saya juga nggak tahu kenapa tangkainya beda ya. Tangkai yang saya temuin di Chandra itu lebih pendek daripada tangkai dari pel-pelan yang saya patahin gitu. Tapi ya pada akhirnya saya coba beli aja sih waktu itu. Nggak langsung beli sih, karena saya survei dulu. Waktu di Chandra itu saya nemu beberapa gitu model pel-pelan. Nah, untuk yang saya sama persis seperti yang saya patahin itu tuh gagangnya warna kuning. Nah, yang saya temuin di Chandra ada yang gagangnya warna kuning, tapi juga ada yang gagang-gagang lain warnanya. Tentu saja jelas aja itu mereknya beda gitu. Nah, karena saya matahin pel-pelannya itu gak berani bilang sama yang punya pel-pelannya, jadi saya berusaha untuk beli pel-pelan yang sama gitu. Makanya pada akhirnya saya beli pel-pelan yang sama persis warnanya, mereknya. Yang mana pel-pelan itu sebenarnya kalau diperhatikan lebih jelas dibandingkan dengan pel-pelan yang sebelumnya, panjangnya itu berbeda gitu. Tapi ya apa daya, hanya itu yang bisa saya temukan di Chandra saat itu. Jadi saya beli, dan harganya bener aja. Itu adalah pel-pelan termahal yang pernah saya beli dengan duit saya yang sedikit. Tapi ya udahlah saya beli aja gitu kan pel-pelannya. Harganya kalau nggak salah sekitar 40.000 sampai 60.000, nggak salah ya, saya lupa harga tepatnya. Struknya juga udah hilang. Jadi ya itu. Kemudian saya pakai pel-pelannya untuk mengepel seperti biasanya, dan saya bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan untuk pel-pelan yang patah saya simpan. Nah, belajar dari kesalahan yang saya buat di pel-pelan sebelumnya, untuk di pel-pelan ini saya mencoba untuk tidak mengeluarkan terlalu banyak tenaga waktu ngepelnya, dan saya juga mengubah tekniknya gitu. Jadi yang awalnya saya ngepel seperti ini, saya ubah jadi seperti ini, mendorong seperti ini, mendorong kayak gini gitu. Jadi walaupun tenaga saya kuat juga,
ya cuman kedorong doang gitu, nggak bakalan patah menurut saya. Karena kalau yang kayak gini kan waktu tenaga kan tek, patah gitu, kemungkinan patah ada, tapi kalau yang kayak gini kan kemungkinan patah itu hampir tidak ada menurut saya, hampir tidak ada kayaknya kalau kayak gini gitu kan. Jadi ya cuman masalahnya adalah waktu saya pakai teknik itu, saya menamakannya teknik dorong, teknik dorong dari sananya Dari sananya lagi. teknik oke. Teknik dorong gerobak aja. Jadi sebelumnya saya pakai teknik mencengkram, ya mencengkram aja kita bilang, berubah ke teknik mendorong dengan pel-pelan yang baru dibeli dengan duit yang sangat banyak saya keluarkan itu. Ada kereta guys, tunggu bentar ya. Pause dulu kali ya. Oke guys, balik lagi, keretanya udah lewat. Sampai di mana tadi? Oh iya, jadi sebelumnya saya pakai teknik mencengkram itu ada kemungkinan patah karena saya pakai tenaga, jadi tek bisa seperti itu. Sedangkan dengan teknik mendorong gerobak yang saya pakai selanjutnya berikutnya dengan pel-pelan yang baru dibeli itu, dengan teknik ini kemungkinan patah itu hampir tidak ada gitu. Cuman waktu saya ngepel itu tuh ada beberapa tempat yang ada beberapa situasi, tempat dan situasi siskon lah gitu, situasi dan kondisi yang saya nggak bisa pakai teknik ini. Jadi saya masih mencampurkannya dengan teknik ini gitu, teknik mencengkram ini. Walaupun waktu saya gunain teknik ini, saya berusaha tidak mengeluarkan tenaga banyak-banyak gitu. Saya berusaha biasa aja, pelan-pelan gitu kan. Dan ya hasilnya adalah pel-pelan itu bertahan lama gitu kan, bagus lah, bertahan lama. Cuman ya mungkin kalian yang juga nyapu atau ngepel paham ya, ada beberapa saat dimana kita nggak bisa santai waktu ngepel itu, waktu nyapu atau ngepel itu. Bisa aja kita hari itu harus buru-buru selesain sapu sama ngepelnya karena kita ada kegiatan lain yang mau dikejar. Nah itu terjadi sama saya. Jadi ada satu hari di mana saya beberapa kali gitu saya di situasi kondisi di mana saya harus buru-buru. Makanya karena buru-buru saya cenderung mengeluarkan tenaga lagi waktu ngepel. Jadi waktu kayak gini ya nggak masalah dengan teknik gerobak ini. Cuman waktu bagian posisi kayak gininya lagi-lagi secara tanpa sadar gitu, karena buru-buru saya mengeluarkan tenaga berlebihan sampai pada akhirnya ada satu hari di mana pel-pelan ini patah lagi. Aduh. Dan ya lagi-lagi saya nggak berani bilang sama yang punya, makanya saya simpen dulu pel-pelannya. Nah selagi saya simpen pel-pelannya, saya nginget lagi tuh berapa ya waktu itu saya beli pel-pelan ini ya, karena jaraknya udah jauh banget gitu, udah beberapa saat kemudian sampai pel-pelannya ini patah lagi. Nah saya simpen kan, kemudian saya cari waktu kapan saya bisa ke Chandra lagi, saya ke Chandra lah. Nah di Chandra saya lihat lagi tuh pel-pelannya, mana sih pel-pelan yang kemarin? Oh ini, ada juga pel-pelan yang lainnya. Cuman harga yang tertera di sana kok ada yang nggak ada ya. Jadi saya coba tanya sama petugas-petugas yang lewat gitu kan, karyawan Chandranya. Saya coba, Mas ini berapanya yang ini, kalau yang ini berapaan ya? Dan
Di situ saya mengetahui bahwa ternyata pel-pelan lantai itu guys, harganya tuh bisa sampai 100 ribuan. Gokil memang pel-pelan lantai. Saya juga bingung sih kenapa bisa sampai segitu mahalnya harganya. Kayaknya dari kualitas kainnya ya, dari kain pelnya itu ya, pel-pelannya. Sedangkan dari tongkatnya itu saya pikir ya nggak beda-beda jauh lah, semuanya ada kemungkinan untuk patah gitu. Dan masalahnya adalah kenapa sih nggak ada yang jual tongkatnya doang gitu, padahal kainnya doang kan ada yang jualan, kenapa tongkatnya doang nggak ada? Ya tapi itu yang 100 ribu itu merek lain sih, sedangkan saya kan coba untuk beli merek yang sama gitu kan, dan merek yang sama harganya adalah 90 ribu guys. Pel-pelan itu harganya 90 ribu. Kenapa 90 ribu ya? Padahal waktu itu seingat saya 40 sampai 60 ribuan gitu. Kenapa jadi 90 ribu? Apa karena minyak sama BBM naik kemarin itu ya? Jadi ya itu, dengan duit saya yang ada di dompet, di kantong sangat tidak mencukupi, makanya saya memutuskan untuk coba lihat merek lain, dan ternyata merek lain ada sih yang di bawah 90-70 ribu, tapi saya mikir-mikir lagi dan pada akhirnya saya memutuskan untuk gak jadi beli. Saya pulang karena itu malam ya. Jujur aja saya lebih nyaman kalau pergi ke Chandra, karena bentuk Chandranya kayak mall ya. Saya lebih nyaman kalau ke Chandra atau ke mall itu malam-malam sih, soalnya kalau pagi, siang, sore kurang nyaman aja gitu bagi saya. Jadi karena itu malam, besok paginya saya coba cari pel-pelan aja lah di pasar gitu kan. Ya saya tidak terlalu berharap banyak sih dengan pel-pelan yang ada di pasar, jadi ya gak apa-apa, karena saya sudah menyerah untuk beli pel-pelan yang mahal, dan saya berganti dengan mencoba cari tangkai baru aja untuk menggantikan tangkai pel-pelan yang patah. Jadi nggak apa-apa walaupun beda bentuk, beda panjang, beda merek, yang penting saya dapat tongkat yang baru. Dan dapat saya di pasar harga 20.000 sih, beda jauh sih memang dengan harga yang ada di Chandra. Tapi ya memang kualitasnya juga nggak bisa diharapkan sih, dari kainnya, dari tongkatnya. Jadi ya udah gitu, ya udahlah gitu kan. Saya bawa pulang, saya cabut. Sebenarnya masukan dari pel-pelan itu beda loh guys. Jadi beda antara pel-pelan yang mahal sama pel-pelan yang murahan gitu. Itu juga sih yang bikin saya waktu itu kenapa berusaha nyari pel-pelan yang sama untuk ganti yang sebelumnya. Tapi ya udahlah gitu kan, mau gimana lagi, saya paksain. Set. Bagusnya bisa sih masuk, walaupun nggak masuk semuanya sih, masih ada yang itu ya, karena balik lagi seperti yang saya bilang, kayak yang saya bilang tadi, nggak cocok gitu, bukan pasangannya. Tapi ya nggak apa-apa, pada akhirnya saya lupa itu sehari kemudian atau 2 hari kemudian saya menggunakan pel-pelan dengan tangkai baru ini. Kainnya masih sama sih, karena kalau pakai kain yang dari pasar itu yang pel yang murahannya jelas kainnya berbeda gitu. Maksud saya bukan berarti pel-pelan yang di pasar itu murahan semua. Pastinya ada juga pel-pelan yang bagus, yang berkualitas juga dijual di pasar. Disclaimer ya, bukan berarti yang di pasar itu jelek gitu, bukan berarti seperti itu. Oke. Mohon maaf. Jadi ya gitu, jadi saya pakai pel-pelannya kan. Cuman lucunya adalah selain saya gunakan tongkat yang baru,
pel-pelan yang tokatnya udah patah itu saya coba benerin, saya coba sambungin, saya pakai kayu lah, pakai lem, pakai lem ini masalah lem ada agak lucu sih sebenarnya, cuman saya ceritain lain kali aja. Pakai lem, terus pakai tali karet. Nah lucunya adalah waktu saya bingung antara milih pel-pelan mana ya yang mau saya pakai untuk saya sendiri, dan yang lainnya untuk saya taruh untuk orang lain aja ya pakai, orang rumah yang lain yang pakai. Akhirnya saya pilih untuk pel-pelan dengan tangkai baru, saya pakai untuk saya sendiri. Pel-pelan yang udah patah yang saya benerin, saya pasang, saya taruh untuk orang rumah yang mau pakai aja ya. Di situ saya sudah pasrah gitu, saya sudah ya udahlah, kalau yang punya pel-pelannya tahu kalau pel-pelannya patah gitu ya udahlah, karena memang saya matahin gitu kan, kalau ditanya ya udah saya jelasin, saya bilang aja kok saya matahin. Nah jadi saya taruh kan, lucunya adalah waktu saya taruh pel-pelannya gitu kan, ternyata udah dibeli pel-pelan yang baru gitu guys. Jadi udah dibeli pel-pelan yang baru, yang jenisnya sama, mereknya sama, warnanya sama, yang harganya 90 ribuan itu loh. Aduh, di situ saya gimana ya, perasaan saya campur aduk sih. Ada perasaan gak enak karena saya udah matahin pel-pelannya gitu kan, ada perasaan sedikit lega, nggak sedikit sih sebenarnya, ada perasaan lega di mana untung aja saya gak jadi beli pel-pelan di Chandra kan, mengingat harga 90 ribu lagi, duit di kantong, aduh gitu. Jadi ya untung aja udah dibeliin yang baru gitu kan. Tapi saya nggak gunain pel-pelan itu, saya tetap gunain pel-pelan yang dengan tangkai yang murahan, dengan tangkai yang saya beli di pas, yang dengan tangkai yang murahan. Balik lagi, pel-pelan yang ada di pasar nggak semuanya murahan, nggak semuanya jelek, ada juga yang bagus, ada juga yang mahal biasanya bagus itu. Jadi saya pakai pel-pelan itu saya sendiri, dan pel-pelan yang patah saya perbaiki itu juga tetap ada di tempatnya untuk orang lain pakai, dan pel-pelan yang baru yang udah dibeli juga